kelas 6B. Di kelas 6B. Kelas 6B ya. Ya. Terus mapelnya kebetulan mapel apa Pak? Mata pelajaran PPKN. Mata pelajaran Materinya kebetulan ini adalah bab 2 terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Oh gitu, oke. Terus nanti itu Pak Dar, tujuan dari pembelajaran yang dilakukan Pak Dar itu apa ya Pak? Tujuan pembelajaran nantinya adalah ini murid atau siswa yang pertama itu bisa mengidentifikasi dari penerapan nilai Pancasila yang saya akan laksanakan secara pembelajaran budaya sosial melalui video, lalu melalui gambar dan juga melalui drama pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti anak-anak atau siswa diharapkan bisa mempraktekkan penerapan nilai Pancasila ini di sekolah, di keluarga maupun di rumah. Oh gitu, oke. Terus kemudian nanti rencananya Pak Dan itu kan kemarin sudah bikin modul ajar atau RPP ya? Betul, ya. Nah itu nanti itu rencananya mau menggunakan strategi apa di pembelajarannya Pak Dan? Nanti strateginya ada pembelajaran diferensiasi ya, tapi terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional ini, dan juga kami menerapkan terkait dengan discovery learning, lalu ada juga presentasi dan penghargaan. Oke. Kalau kita mau ke diferensiasi, nanti rencananya diferensiasi yang mana yang mau dipakai? Kebetulan kami merancang dalam modul ajar tersebut, diferensiasinya adalah menurut gaya belajar anak lengkap, ada yang different proses, ada konten dan juga program. Oh gitu. Ya. Oke, tiga-tiganya berarti ada ya Pak? Tiga-tiganya. Terus rencananya itu pembelajaran itu dilakukan berapa JB? Pembelajarannya ini nanti saya lakukan sekitar 2 kali JB. 2 kali JB. Oke. Oke, nanti saya izin ikut nimbrung di pembelajaran Anda ya Pak Dan? Silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Dan. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes, luar biasa. Baik, tepuk semangat. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran PPKN sesuai dengan jadwal pada hari Kamis ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba salah satu daripada anak-anak untuk berdoa lebih dahulu. Silakan Kirana. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kirana. Anak-anakku semuanya, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Agil. Kenapa Agil nggak masuk? Tahu? Dia orang tuanya sudah jakri saya karena sakit. Untuk itu kita doakan Agil cepat sembuh. Sebelum anak-anak siap untuk pembelajaran hari ini, saya ingin tahu anak-anak supaya bisa siap belajar, ya, bisa menerima pembelajaran dengan baik. Coba anak-anak sekarang duduk dengan tenang di bangkunya masing-masing. Duduk di bangkunya dengan tenang di masing-masing. Ya. Selanjutnya adalah coba punggungnya ditegakkan, telapak tangan boleh diletakkan di meja. Semuanya. Nah, selanjutnya anak-anak coba tarik nafas dalam-dalam. Tutup mata kamu. Ditutup. Tarik nafas kamu. Setelah itu kamu hembuskan nafas kamu melalui mulut kamu. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan melalui mulut kamu. Tarik nafas lagi melalui hidung kamu, hembuskan nafas melalui mulut kamu.
Masih tetap tenang. Tutupkan mata. Dan rasakan sekarang anak-anak, tubuh kamu dengan tenang, rileks, dan bayangkan kamu berada di suatu tempat yang nyaman. Bayangkan kamu berada di suatu tempat yang menyenangkan bersama keluarga kamu, bersama bapak ibu kamu, adik-adik kamu. Coba bayangkan kamu bergembira di sana. Selanjutnya, anak-anakku, coba pikirkan dalam benak kamu. Sekarang kamu berada di sekolah, diantar oleh bapak ibu kamu untuk sampai ke sekolahan. Coba bayangkan, tujuan kamu ke sekolah adalah untuk apa? Bapak ibu kamu di rumah sudah mewanti-wanti kepada kamu agar benar-benar bisa belajar dengan baik di sekolahan. Coba bayangkan anak-anakku, apa yang kamu rasakan. Selanjutnya, coba perlahan-lahan tarik nafas sekali lagi. Hembuskan melalui mulut kamu. Dan sedikit demi sedikit buka mata kamu. Baik. Coba saya ingin tanggapan daripada kamu. Ya. Apa yang kamu rasakan tadi? Kamu lebih siap untuk belajar hari ini? Sekali lagi, kamu lebih siap untuk belajar hari ini? Ya. Baik, jika sudah siap anak-anakku, mari kita belajar hari ini. Ya. Anak-anakku, hari ini tujuan kita adalah di dalam melaksanakan pembelajaran PPKN. Ya. Adalah anak-anakku nanti bisa mengidentifikasi sekaligus bisa menerapkan terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Siap untuk belajar menerapkan nilai-nilai Pancasila? Sebelumnya coba anak-anakku, setiap hari Senin apa yang kamu lakukan setiap hari Senin sebelum masuk ke kelas? Upacara bendera sebagai bentuk patriotisme kita terhadap bangsa dan negara. Coba pada saat upacara bendera, saya yakin ada nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di sana, yaitu sila pertama sampai dengan sila kelima. Coba sila yang pertama kira-kira pada saat upacara itu apa yang kita terapkan di sana? Ya, Atika, berdoa, betul. Kata Atika, sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita hormati, berarti sila pertama. Kalau sila kedua, apa yang ada pada upacara bendera yang kita terapkan? Baik anak-anak, pada saat upacara bendera, sila kedua juga kita terapkan. Kira-kira sila kedua yang kita terapkan pada saat upacara bendera itu apa? Siapa yang bisa jawab? Kirana. Silakan Kirana, apa Kirana? Tertib saat melaksanakan upacara, tidak mengganggu sama lain, saling menghormati barisan, betul? Oke, sekarang yang sila ketiga. Kira-kira sila ketiga penerapan Pancasila pada saat upacara bendera itu apa? Siapa yang bisa? Iya. Hormat saat bendera merah putih dikibarkan. Betul, hormat pada saat merah putih dikibarkan. Artinya kita melaksanakan persatuan Indonesia. Kalau sila keempat, kira-kira apa penerapan yang ada? Ya, ya kan ya? Memilih petugas upacara. Gimana? Memilih petugas upacara boleh pada saat sebelum kamu melaksanakan upacara. Tentu kamu sudah dipilih melalui kesepakatan penerapan sila keempat. Kalau sila kelima yang ada upacara apa itu? Ayo, ya, Ajam. Bahwa semua warga sekolah berhak untuk melaksanakan upacara. Tepat sekali, tepuk tangan para Ajam. Semua warga sekolah berhak untuk melaksanakan upacara, tidak ada yang menghalangi. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita melaksanakan pembelajaran yaitu terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemarin kamu pada saat awal masuk sekolah, kamu sudah dibagi
sudah menuliskan menjawab terkait dengan gaya belajar kamu. Ada yang termasuk kelompok kinestetik, ada yang termasuk kelompok auditory dan kelompok visual. Siapa yang kinestetik? Iya, yang audiovisual. Iya, oke, yang visual. Nah, berarti sudah pas ada 3 kelompok. Nanti anak-anak saya akan tayangkan video bagi yang audio visual dan visual juga. Kinestetik juga sama. Ya, kita kasih kesempatan untuk melihat semuanya. Baik, kita akan tayangkan. Oke, silakan. Iya toh, di Islam hitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi saja pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba baru datang ya. Sini deh, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, ini Zahra, ini namanya Kak Untu. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Bonita. Halo kakak, namanya Cahaya. Juga kakak Sam dan Maji. Ini kan acara pengajian. Jangan aja yang kecil pakai hijab kok. Zahranya ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Oto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada nama agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Baik, anak-anak semuanya sudah lihat video tadi? Kira-kira tentang apa? Toleransi. Toleransi itu apa artinya? Saling menghormati, saling menghargai. Berarti kalau dalam video tadi kira-kira penerapan nilai sila berapa?
Sila ke-1. Kok bisa sila ke-1? Yo. Karena apa? Ya. Karena kita harus menghargai perbedaan agama. Di samping sila ke-1, sila keberapa? Penerapan ini. Sila kedua. Kok bisa sila kedua? Dalam cerita video tadi. Atika. Hah? Menghormati sesama teman. Boleh. Ya, ada lagi? Sila keberapa yang diterapkan? Sila ketiga. Kok bisa ketiga ini? Tidak boleh membeda-bedakan teman meskipun berbeda agama, tetap bersatu. Baik, anak-anakku, selanjutnya ya kita simak bersama ya peragaan drama pendek yang akan diterapkan oleh teman-teman kita yang berkategori kinestetik. Nah, coba yang berkategori kinestetik, coba kita terapkan bagaimana mereka memperagakan drama pendek. Itu semuanya coba perhatikan. Ya, ini yang berkategori kinestetik ingin memperagakan penerapan maupun pelanggaran nilai Pancasila, yaitu berupa drama pendek yang akan diperagakan oleh pertama Ananda Adit, kedua Rizky, Jehan, dan Naila. Disilakan. Itu bukan pakaian aneh, itu jilbab, pakaian berlaku. Kamu lah pokoknya aneh kamu. Rizky, jangan begitu, kita harus menghargai perbedaannya ada. Jangan jadi keputusan Jehan untuk mengambil jilbab atau tidak. Aku tidak peduli. Rizky, jangan begitu. Kita anak Indonesia harus bersatu walaupun berbeda suku dan agama. Tidak, aku tidak mau berteman dengan orang yang memakai jilbab. Rizky, karena kamu bayangkan jika kamu diajak karena berbeda dengan orang lain, tapi kamu sedih bukan? Maaf ya Jehan, aku salah, tidak akan mengulanginya lagi. Tidak apa-apa Rizky, terima kasih sudah mengerti. Tepuk tangan semuanya. Perhatikan anak-anak, perhatikan. Kira-kira yang diterapkan, yang diperagakan oleh anak-anak tadi, termasuk penerapan nilai Pancasila sila keberapa? Sila keberapa? Sila ke-1 ya. Sila ke-1 karena ada anak yang mengejek terkait dengan jilbab. Boleh apa tidak? Tidak, Bu. Boleh, kita harus saling menghargai perbedaan. Baik, anak-anak semuanya. Selanjutnya, karena anak-anak semuanya sudah saya bagi 3 kelompok, ya. Kita akan bekerja kelompok sesuai dengan kategorinya masing-masing, yang kinestetik, yang auditori, dan juga yang visual. Yang pertama, yang kinestetik, perhatikan yang kinestetik. Nanti saya akan kasih LKPD lembar kerja, ya. Lembar kerjanya adalah mencocokkan penerapan nilai Pancasila dengan simbolnya. Sekaligus nanti juga dikasih alasan LKPD-nya yang dicocokkan. Lalu yang audio nanti saya akan kasih kamu video audio yang ada di laptop ini. Kamu dengarkan. Setelah itu kamu ringkas ya apa yang ada dalam video tersebut, termasuk juga nilai-nilai Pancasila apa yang ada dalam video itu kamu tulis di buku tulis. Yang visual saya akan kasih gambar ya, gambar kurang lebih ada 3-4 gambar. Setelah itu kamu nanti gambar, kamu simpulkan dengan gambar kamu minimal 2. Setelah itu kamu tulis dalam gambar itu keterangannya, kira-kira dalam gambar itu termasuk menerapkan nilai Pancasila apa dan apa alasannya. Bisa dimengerti? Baik, saya akan kasih lembar kerja buat kamu. Untuk yang kinestetik, nah ini saya ada 2 lembar kerja. Nanti dikerjakan setelah berkelompok 1, 2, dan ini yang harus ditempel nanti ya. Oke, lanjut. Untuk yang visual, saya akan kasih lembar gambar. Di gambar ini terkait dengan penerapan nilai Pancasila saya kasih.
nanti anak-anak bisa simpulkan lalu gambar di buku gambar ini sekaligus kamu kasih keterangan dan alasan. Siap mengerjakan? Nah, untuk yang audio saya akan tayangkan audio videonya terkait dengan penerapan nilai Pancasila. Kamu simpulkan, kamu rangkum. Siap belajar? Siap. Nah, setelah selesai semuanya nanti masing-masing kelompok akan presentasi singkat. Setidaknya minimal perwakilan untuk maju ke depan kelas. Audio, video saya akan kasih cerita ya dalam laptop saya ini, kamu dengarkan, ada suaranya, lalu disimpulkan. Baik, mulai. Pagi yang cerah untuk mulai belajar DSD Negeri Serdang Utara. Aku barusan buat main. Baik, yang audio telah bekerja sama ya menyimpulkan cerita yang berada di audionya terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke. Coba yang kinestetik saling bekerja sama untuk mencocokkan. Mencocokkan ya terkait dengan penerapan nilai Pancasila, dicocokkan dengan simbol yang berasal dari kertas dan ditempelkan. Yang visual kerjasama melihat komik atau gambar terkait dengan penerapan nilai Pancasila. Selanjutnya mereka akan menggambar kesimpulan dari cerita-cerita yang ada dan diberi keterangan nilai penerapan Pancasila dan alasannya. Untuk yang visual, ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantu. Ayo yang kinestetik, baca dulu sila keberapa dan tempelkan simbol yang telah disediakan. Baik ya. Oke. Yang auditori silakan menyimpulkan videonya. Yang visual, nah silakan visual. Yang lain boleh. Baik anak-anakku semuanya, nah, hasil dari lembar kerja anak kinestetik tunjukkan. Oke, ini hasil karyanya, penerapan nilai Pancasila dan mencocokkan dengan simbol. Untuk yang audiotori, nah ini adalah hasil karyanya tadi untuk menyimpulkan, meringkas dari video yang telah ditayangkan. Untuk yang visual, nah hasil gambarnya dan juga menggambar dan juga menyimpulkan dari gambar-gambar yang telah diamati tadi. Oke, terima kasih. Baik anak-anakku ya, lembar kerja telah kamu selesaikan tadi, baik yang kinestetik, auditori maupun yang visual. Untuk itu saatnya kita akan presentasi setiap kelompok. Ada yang mewakili minimal 2 anak dari kelompok kinestetik dahulu. Silakan. Teman-temanku, saya akan membacakan hasil diskusi 3 dan 2 tentang penerapan Pancasila. Memberikan bantuan kepada teman yang sedang kesulitan tanpa memandang latar belakang mereka, yaitu sila kedua. Alasannya membantu teman yang kesulitan tidak harus memandang latar belakang mereka. Kita ingin mengajak Agnes ke taman. Agnes
malah karena harus beribadah ke gereja. Kita menghormati, akhlak dan mengatakan mereka bisa bermain lain kali, termasuk penerapan sila Pancasila ke sana. Alasannya kita harus memberi kesempatan beribadah kepada orang lain untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok tadi. Baik, kelompok A kinestetik sudah presentasi. Sekarang tiba saatnya untuk kelompok yang auditori untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Disilakan. Saya akan membacakan hasil saya berkelompok. Lanjut. Suatu hari ada sebuah SDN. Lalu laki-laki tersebut pergi setelah mengecekkannya. Saat istirahat, mereka membawa bekal. Seorang anak laki-laki yang bernama Jono belum menghampiri Pak Okto. Jono mengejek Okto karena Pak Okto tidak seharusnya berada di sekolah ini. Lalu Okto tersinggung dengan perkataannya. Lalu Okto tidak masuk ke sekolah karena kesimpulannya sesama teman kita saling berteman dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Tepuk tangan semua. Baik, terima kasih untuk kelompok auditori. Kasih tepuk tangan. Bapak Buta. Baik, untuk yang terakhir kita kasih kesempatan untuk kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Disilakan. Ya. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok visual. Menceritakan tentang berbagai dengan tetangga yang mencerminkan nilai Pancasila, Nusantara Lima, keadilan. Menceritakan tentang menjaga persahabatan yang menceritakan nilai Pancasila ketika Anak-anakku semuanya, kamu semuanya tadi sudah presentasi. Tiba saatnya adalah penilaian mandiri. Saya kasih penilaian mandiri, asesmen mandiri. Saya akan bagikan ke semuanya untuk diisi, untuk dijawab secara mandiri. Seberapa jauh kamu bisa mengerti terkait pembelajaran hari ini, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila. Siap? Siap? Siap. Terima kasih. Baik, anak-anak semuanya, ya, penilaian telah selesai, ya. Nanti kita akan kumpulkan satu-satu hasil penilaian kamu, hasil belajar kamu secara mandiri. Saya kira pembelajaran hari ini telah selesai, ya. Pembelajaran hari ini intinya kamu semuanya sebagai anak-anak di tingkat SD harus belajar bagaimana bisa menerapkan nilai Pancasila, baik di keluarga kamu, di lingkungan sekolah ataupun di mana? Di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Pak Dar luar biasa. Pak Dar tadi sudah mengikuti pembelajaran yang dilakukan sama Pak Dar. Coba Pak Dar bisa diceritakan gitu hal yang menarik, hal yang luar biasa yang didapatkan sama Pak Dar di pembelajaran yang tadi sudah dilakukan sama Pak Dar. Ya, terima kasih Bu atas apresiasinya terkait pembelajaran tadi yang itu juga observasi di kelas kami tadi. Hal yang menarik dari pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas kami nanti adalah ternyata anak-anak luar biasa antusias di dalam melaksanakan pembelajaran. Mereka semua menikmati pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang tadi kinestetik itu ada dramanya, lalu yang visual tadi diberikan gambar-gambar untuk menyimpulkan
terkait dengan penerapan nilai Pancasila, dan yang satunya adalah yang video ini mendengarkan video atau mendengarkan rekaman tadi, dan mereka sangat antusias untuk bisa merangkum daripada video tersebut. Seperti itu. Oke. Nanti kalau untuk alokasi waktu dari sesuai enggak ya Pak tadi? Nah, kebetulan ini tentang alokasi waktu kita rencanakan 2 kali JP. Ternyata pembelajaran diferensiasi ketiga diferensiasi tadi ada konten, ada produk, ada proses. Ternyata ini memang masih kurang panjang. Ya, utamanya adalah yang kurang adalah pada saat tes formatif tadi. Tes formatif itu kurang ya, nah, juga nggak bisa waktu. Nggak bisa waktu. Iya. Oke. Terus rencananya Pak Dan dengan menggunakan 3 diferensiasi ternyata kok alokasi waktunya kok nggak pas gitu ya. Nah itu kira-kira Pak Dar akan bikin planning atau perencanaan ke depan kayak gimana? Rencana saya kalau dari pelaksanaan tadi ya otomatis saya akan gunakan waktu yang lebih panjang, tidak hanya 2 kali JP, saya tambah mungkin 4 kali JP pada saat pelaksanaan pembelajaran diferensiasi yang lengkap tadi. Kalau diferensiasi hanya mungkin 1, kemungkinan 2 kali JP cukup, tapi ini semua diferensiasi saya gunakan, saya akan tambah ke depannya. Oh gitu, oke. Berarti kalau ditambah berarti kan secara otomatis di modul ajarnya juga harus disesuaikan ya? Betul. Ya. Oke, siap. Nanti itu Pak Dar rencana mau membuat planning kayak begitu itu mau mulai dilaksanakannya kapan? Insya Allah ini saya akan merencanakan pada minggu kedua saya akan dulu saya bikin lagi terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Kalau saat ini kan PPKN kemungkinan bisa terkait dengan IPA, rencananya IPA ini. Jadi planning itu tidak hanya untuk mapel PPKN tapi juga untuk mapel yang lainnya kayak mungkin IPA, bahasa Indonesia, matematika gitu ya. Oke, keren Pak Dar, semangat ya Pak Dar ya. Terima kasih. Oke, semoga nanti kedepannya Pak Dar perencanaan pembelajarannya itu akan senada seirama ketika di proses pembelajaran. Gitu ya. Dan pembelajarannya pastinya kedepannya akan lebih bagus. Terima kasih. Semangat Pak Dar. Terima kasih.